warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Stertian, NPM 18130043. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil makalah yang saya buat dengan judul Model Pembelajaran Open-Ended. Di sini saya akan menjelaskan pengertian model pembelajaran open-ended. Menurut Shigeru Shimada tahun 2000, pendekatan open-ended merupakan salah satu upaya inovasi matematika yang pertama kali dilakukan oleh para ahli pendidikan matematika Jepang. Jadi, dapat kita menarik sebuah kesimpulan bahwa pendekatan open-ended problem dalam pembelajaran matematika merupakan suatu model pembelajaran di mana pada prosesnya dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada peserta didik, yang dimana masalah yang diberikan itu memiliki lebih dari satu jawaban yang benar. Nah, masalah tersebutlah yang disebut dengan problem open-ended atau masalah yang tidak lengkap, yang biasa kita sebut dengan masalah terbuka. Adapun tujuan pembelajaran open-ended, yaitu tujuan pembelajaran melalui pendekatan open-ended menurut Nohda, Herman Suherman, dan kawan-kawan tahun 2003, 124, yaitu untuk membantu mengembangkan kegiatan kreatif dan pola matematis siswa melalui problem solving secara simultan. Kreativitas dan pola pikir matematis ini harus dikembangkan dengan memperhatikan kemampuan berpikir setiap siswa. Aktivitas pembelajaran yang memberikan peluang siswa untuk mengemukakan ide-ide atau gagasannya secara bebas dan memacu peningkatan kemampuan berpikir yang lebih tinggi atau high order thinking. Dengan kata lain, kegiatan kreatif dan pola pikir matematis siswa harus dikembangkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik, agar aktivitas kelas yang penuh ide-ide matematika memacu kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Pendekatan open-ended menjanjikan suatu kesempatan kepada siswa untuk menginvestigasi berbagai strategi dan cara yang diyakini sesuai dengan mengelaborasi permasalahan. Prinsip-prinsip pembelajaran matematika dengan model pembelajaran open-ended. Menurut Nohda tahun 2000, 1-39 menyatakan bahwa pembelajaran dengan pendekatan open-ended didasarkan pada 3 prinsip. 1. Berkaitan dengan prinsip ekonomi kegiatan siswa. Ini menunjukkan bahwa kita harus menghargai nilai kegiatan-kegiatan siswa. 2. Berkaitan dengan hakikat terpadu dan evaluasioner dari pengetahuan dan pengetahuan matematika sifat teoritis dan sistematis. 3. Berkaitan dengan keputusan yang diambil guru dalam kelas. Di dalam kelas sering sekali guru menemukan jawaban di luar dugaan. Ini berarti guru berperan aktif dalam menampilkan ide siswa tersebut secara utuh, dan kesempatan kepada siswa lain untuk mematuhi ide-ide yang tak terduga itu. Langkah-langkah model pembelajaran open-ended. Persiapan. Sebelum memulai proses belajar mengajar, guru harus membuat program satuan pelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP, dan membuat pertanyaan open-ended problem. Pelaksanaannya terdiri atas kegiatan awal, yaitu siswa menyimak motivasi yang diberikan oleh guru bahwa yang akan dipelajari berkaitan atau bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari, sehingga mereka semangat dalam belajar. Kemudian siswa menanggapi apersepsi yang dilakukan guru agar diketahui pengetahuan awal mereka terhadap konsep-konsep yang akan dipelajari. Kegiatan inti.
yaitu pelaksanaan pembelajaran dengan langkah-langkah sebagai berikut. Siswa membentuk sebuah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang. Siswa mendapatkan pertanyaan open-ended problems. Siswa berdiskusi bersama kelompok mereka masing-masing mengenai penyelesaian dari pertanyaan open-ended problems yang telah diberikan oleh guru. Setiap kelompok siswa melalui perwakilannya mengemukakan pendapat atau solusi yang ditawarkan kelompoknya secara bergantian. Dan siswa atau kelompok kemudian menganalisis jawaban-jawaban yang telah dikemukakan, mana yang benar dan lebih efektif. Kemudian kegiatan akhir, yaitu siswa menyimpulkan apa yang telah dipelajari, kemudian kesimpulan tersebut disempurnakan oleh guru. Adapun kelebihan pendekatan open-ended, yaitu siswa dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pembelajaran dan sering mengekspresikan idenya. Siswa memiliki kesempatan lebih banyak dalam memanfaatkan pengetahuan dan keterampilan matematika secara komprehensif. Siswa dengan kemampuan matematika rendah dapat merespon permasalahan dengan cara mereka sendiri. Siswa secara intrinsik termotivasi untuk memberikan bukti atau penjelasan. Siswa memiliki banyak pengalaman untuk menemukan sesuatu dalam menjawab permasalahan. Adapun kelemahan pendekatan open-ended yaitu membuat dan menyiapkan masalah matematika yang bermakna bagi siswa bukanlah pekerjaan mudah. Mengemukakan masalah yang langsung dapat dipahami siswa sangat sulit, sehingga banyak siswa yang mengalami kesulitan bagaimana merespon permasalahan yang diberikan. Siswa dengan kemampuan tinggi bisa merasa ragu atau mencemaskan jawaban mereka. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari model pembelajaran open-ended. Pendekatan open-ended merupakan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada proses dan problem-ended. Pendekatan pembelajaran ini membawa siswa dalam menjawab permasalahan dengan banyak cara dan mungkin banyak jawaban yang benar, sehingga mengundang potensi intelektual dan pengalaman peserta didik menemukan sesuatu yang baru. Manfaat pendekatan pembelajaran open-ended selain mencapai standar kompetensi adalah mengembangkan kegiatan kreatif dan pola pikir matematis peserta didik melalui problem solving, mengembangkan keterampilan proses, memberi kesempatan peserta didik berpikir dengan bebas sesuai dengan kemampuannya, melatih siswa mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, dan mengembangkan pembelajaran interaktif dan menyenangkan. Melalui pendekatan open-ended dalam pembelajaran matematika, kemampuan peserta didik ranah kognitif, psikomotor maupun afektif dapat dimaksimalkan, namun sedemikian guru dapat menggunakan pendekatan-pendekatan lain yang disesuaikan kondisi tujuan belajar si peserta didik. Bahkan memadukan berbagai pendekatan untuk mencapai tujuan belajar. Sekian yang dapat saya sampaikan materi open-ended. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.